untuk sesuatu yang paling unik memang pengalaman ditinggal karyawan tuh seru banget ya. Serunya memang kita bangun pagi, biasa kita aktivitas kita kan pagi itu ke pasar atau ke pajak atau ke pekan berbelanja, memenuhi seluruh kebutuhan yang untuk kita jual di usaha yang kita lakukan sekarang. Ya begitu kita selesai belanja, kemudian semua keperluan yang kita udah siapin, jadi hingga sampai dengan jam 9 pagi, pada saat itu memang ada sesuatu yang aneh sih kalau saya lihat dalam usaha yang sehari-hari saya jalani. Kenapa anehnya? Di situ kita punya tempat seperti nggak ada penghuninya gitu. Biasanya di jam 8 karyawan saya sudah beraktivitas semua itu. Yang pelayan mungkin pada nyapu atau melakukan aktivitas yang lain, yang di dapur juga mereka mungkin preparing untuk kebutuhan di dapur. Tapi saya hari itu disurpresin, dikasih kejutan dengan sama sekali tidak ada karyawan. Dimana itu barang yang udah kita siapin mau kita jual kan ini harus kita pikirin ini, kayak ayam, kemudian ikan-ikan yang kita jual, yang pada saat itu kan ini menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan jangan sampai dia terbuang. Karena apa? Ini kan masanya kita nggak tahu pada saat itu harus berapa lama lagi kita rekrutmen karyawan. Kalaupun kita dapat orang yang baru, belum tentu dia langsung bisa mengerjakan seperti apa yang kita inginkan. Artinya kita harus mentraining ulang, belum lagi ujian mental mereka yang misalnya terkadang melihat pekerjaannya begitu banyak, bisa jadi down duluan dengan apa yang mereka hadapi sehari-hari. Mungkin yang biasanya nyapu di rumah, mungkin tiba-tiba nyapu di sini dengan sesuatu yang berbeda, atau yang biasa masak di rumah dengan memasak sesuatu yang berbeda di sini. Nah, ini menjadi tantangan, sehingga pada saat itu barang-barang yang kita beli ini harus kita pikirkan seperti apa misalnya. Artinya kita cari solusi lah pada saat itu, memang harus kita pikirkan jangan sampai barang-barang ini kita terbuang. Ada juga yang kita bawa pulang yang kita makan sendiri jadinya. Nah, jadi itu tantangan di SDM terutama. Ya kalau misalnya kenapa sih ditinggal karyawan, ya banyak hal. Karena memang kalau saya bicaranya, misalnya menurut saya dalam, misalnya saya punya ada 10 orang karyawan, bisa jadi ada ya semuanya kan nggak hitam semua, rambut sama hitamnya, tapi cara berpikirnya mungkin bisa jadi berbeda-beda, sehingga bisa jadi mempengaruhi ke pikiran yang lain, sehingga yang lain ini bisa terkalahkan dengan pemikiran dari karyawan yang lain itu sendiri. Hingga jadi tantangan memang ditinggal karyawan ini unik bagi saya di 10 tahun saya menjalani usaha. Tapi bagi saya memang ini menjadi tambukan atau menjadi tantangan untuk perbaikan. Kenapa sih saya ditinggal karyawan? Ya, ini menjadi pertanyaan yang udah bisa terjawab hingga saat ini. Ya, artinya memang kalau untuk mengharapkan sesuatu yang memang dalam bentuk pekerjaan yang dikerjakan orang lain, pastinya mereka juga punya batas kemampuan. Artinya juga ya jadi pengalaman saya, terkadang saya kurang tepat menempatkan orang misalnya sesuai dengan kemampuannya. Yang tadinya memang karena kebutuhan mendesak, nggak ada tim, misalnya ada yang melamar, terkadang nggak sesuai dengan kemampuan dia, kita paksain sehingga belum pada waktunya, masih berjalan beberapa hari, mungkin hitungan minggu udah pada resign semua. Sehingga itu tadi ya pastinya memilih karyawan di awal harus tepat. Itu menjadi kunci supaya kita ke depannya ya tidak lagi ditinggal karyawan. Kemudian juga saya juga pernah membuka beberapa cabang di tempat lain, seperti ada di Medan, juga di wilayah Lubuk Pakam. Ini juga menjadi tantangan bagi saya ketika misalnya bisnis yang saya jalanin tutup. Ya, jadi tutupnya ini ya banyak hal, selain memang tentang kesiapan dari tim itu sendiri, juga kesiapan dari pemilik usaha itu sendiri. Karena tim juga paling utama, juga kesiapan untuk si pemilik itu sendiri untuk betul-betul bisa mengontrol atau memanage dari cabang-cabang yang dia buka di luar dari cabang yang utama yang selama ini dia jalankan. Jadi kalau untuk sekarang ini, bagi semua pemirsa kalau menjalani bisnis kuliner atau bisnis apapun, intinya tetap harus mempunyai strategi awal, ya. Artinya nggak bisa sembarangan juga membuka bisnis, apalagi di situasi pandemi COVID-19 ini. Ya kita harus buat strategi juga gimana caranya bisnis ini tetap bertahan, tetap bisa konsisten,
bisa tetap melayani masyarakat, ya dengan beberapa metode perubahan-perubahan juga harus kita lakukan. Tadinya kayak saya sendiri tidak pernah ada delivery order, sekarang kita juga harus ada delivery order. Kemudian kita tadinya belum begitu kencang main di online, ya sekarang kita sudah buat sarana online untuk pemesanan customer untuk mempermudah. Karena memang di corona ini kan orang jaga jarak, takut keluar rumah dan yang lain-lain, sehingga kita harus jemput bola untuk bisa ya minimal bertahan lah untuk di situasi sekarang, supaya bisnis yang kita jalani bisa terus bermanfaat bagi diri kita dan keluarga, juga bisa terus bermanfaat bagi orang lain. Ya tetap istiqomah dalam bisnis dan dalam kehidupan, tetap yakin bahwasanya apapun itu Allah pasti akan memberikan kemudahan bagi siapapun kita yang terus kita ingin melakukan niat untuk melakukan sebuah perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.